Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar biologi makin bareng Kak HA. Jangan lupa setelah nonton videonya kalian like, share, and subscribe. Kali ini yang mau kita pelajari adalah tentang sistem respirasi atau pernafasan manusia. Yuk check it out. Ya, tentunya kalian semua mengalami proses ini ya setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Nah, kenapa sih manusia itu harus bernafas? Jadi nanti kita akan tahu jawabannya di bagian yang pertama ya, di pengertian dari proses pernafasan atau respirasi. Jadi pernafasan itu ada dua arti dek. Yang pertama adalah proses untuk menghirup ya. Tentu saja dalam proses pernafasan ini ada mekanisme untuk menghirup oksigen ya dan melepaskan. Ayo, apa dong yang dilepas dalam proses pernafasan? Pintar ya. Kita dalam proses pernafasan itu akan mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air gitu ya. Nah, lantas apakah hanya seperti ini? Kalau oksigen sudah masuk ke tubuh terus dia dicuekin gitu, nggak dipakai apa-apa gitu. Ternyata enggak ya deh ya. Jadi oksigen yang sudah berhasil masuk ke tubuh kita itu nanti akan masuk ke sel-sel dan dia nanti akan digunakan untuk proses pembentukan energi. Sehingga pengertian dari sistem pernafasan yang kedua adalah proses untuk pembentukan energi. Dan pembentukan energi ini biasanya melibatkan enzim ya. Jadi biasanya dikenal juga dengan istilah proses enzimatik. Nah, kemudian untuk proses pembentukan energi sendiri ini nanti ada dua macam berdasarkan kebutuhan oksigennya ya. Jadi kalau kita belajar tentang macam dari peristiwa respirasi ini ada dua macam berdasarkan kebutuhan oksigennya. Yang pertama ini yang disebut dengan respirasi aerob ya, respirasi aerob atau yang biasanya dikenal juga dengan istilah oksidasi biologis ya. Sesuai namanya dong, kalau oksidasi berarti dia pasti melibatkan oksigen dan ini adalah respirasi yang terbaik karena dia nanti bisa menghasilkan energi dalam jumlah yang lebih besar. Biasanya bahan utama ya untuk proses pembakaran ini adalah zat makanan. Di materi sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang sumber-sumber makanan ya yang sekaligus sebagai sumber energi, yaitu karbohidrat, kemudian ada lemak, kemudian yang terakhir ada protein. Nah, di antara tiga sumber energi ini yang paling mudah untuk diubah jadi energi adalah karbohidrat ya, dengan dipecah dulu menjadi glukosa atau yang punya rumus kimia C6H12O6 ya, glukosa dibakar dengan menggunakan 6 oksigen, kemudian menghasilkan energi sejumlah 36 ATP. Jangan lupa selalu ada sisa metabolisme dan ini yang berupa 6 karbon dioksida dan 6 uap air ya. Dulu kalau kalian masih SMP pernah belajar ya bagaimana sih kalau pernafasan itu mengeluarkan karbon dioksida. Buktinya apa? Yaitu dengan meniup air kapur ya. Air kapurnya nanti akan berubah menjadi keruh karena bereaksi dengan si karbon dioksida ini. Sedangkan bukti kalau pernafasan kita mengeluarkan uap air adalah dengan menghembuskan nafas di kaca ya. Nanti akan muncul titik-titik air gitu ya yang berupa uap. Kemudian jadi gini ya, kembali lagi bahwa prinsip respirasi atau pernafasan itu adalah untuk menghasilkan energi. Terus kalau misalkan tubuh masih memerlukan energi, sedangkan oksigen sudah tidak ada. Contohnya kalau kalian sedang berolahraga berat gitu ya, nggak pernah latihan, tiba-tiba berolahraga berat, ototmu kan dipaksa untuk bekerja lebih keras sehingga energi yang dibutuhkan itu lebih besar. Maka nanti kalau saja oksigen itu kurang, maka tubuh akan melakukan respirasi yang kedua, yakni respirasi secara anaerob. Nah, ini dikenal juga dengan istilah fermentasi.
Ya, yuk kayak kayak bikin yogurt dong Kak. Iya bener. Cuman karena yang kita pelajari hari ini adalah respirasi pada manusia, maka fermentasi yang dimaksudkan adalah fermentasi asam laktat. Ya, jadi bagaimana dong reaksinya? Sama-sama menggunakan glukosa sebagai sumber energi, berarti C6H12O6 gitu ya. Hanya saja dia tidak menggunakan oksigen. Jadi nanti langsung menghasilkan energi sejumlah 2 ATP. Loh, lebih sedikit. Iya memang ya, lebih sedikit, tapi itu lebih baik daripada tidak ada energi yang dibentuk sama sekali. Jangan lupa pada manusia ya, atau sel hewan secara umum ini fermentasinya akan mengeluarkan zat beracun yang disebut dengan asam laktat. Tuh, jadi asam laktat ini yang membuat otot kita terasa pegal ya. Biasanya rasa pegal di otot itu dimulai dari tadi olahraga berat tanpa proses pemanasan ya, pemanasan yang memadai, kemudian nggak pernah latihan ya, otot dipaksa untuk bekerja lebih keras. Nah, biasanya seperti itu kalian akan nafasmu terengah-engah gitu ya. Terus besoknya tiba-tiba sudah jarem-jarem. Kenapa kok nafasnya sampai terengah-engah? Ya karena tubuh kita itu memerlukan oksigen sebenarnya biar energi yang dihasilkan ini lebih besar. Tapi setelah terengah-engah kok ternyata oksigen yang dibutuhkan masih kurang. Ya balik lagi, terpaksa sel otot kita mengadakan fermentasi. Cuman ini ya tetap aja ada hasil sampingnya senyawa racun tadi yang berupa asam laktat. Ya mudah-mudahan bisa dipahami untuk definisi dari pernafasan. Adik-adik, berikutnya di bagian yang kedua ini kita akan belajar tentang organ pernafasan pada manusia. Nah, ini sudah ada gambarnya ya. Yang saya gambar pakai tinta pink ya, ini adalah bagian luar ya, jadi struktur morfologi yang tampak dari luar gitu. Di sini ada hidung, kemudian ada mulut, dan terakhir ada dagu yang merupakan bagian dari organ pernafasan. Sama KHA digambarkan pakai tinta hitam. Yang tinta orange itu harusnya milik sistem pencernaan ya. Sedangkan yang digambarkan dengan tinta hijau ini gabungan. Jadi bisa untuk sistem pernafasan maupun sistem pencernaan. Jadi adik-adik itu kalau bernafas maka pertama kali udara itu nanti akan masuk ke rongga hidung. Ya, tentunya kalian sudah mengerti dong dan bisa ngaca juga ya di dalam rongga hidungmu ini ada apa gitu. Jadi ada dua bagian penting di sini ya di dalam rongga hidung setiap manusia. Yang pertama adalah harus ada rambut. Ya nak ya, rambut hidung itu penting loh, jadi jangan sampai dicukur habis gitu ya. Untuk apa? Dia dipakai sebagai penyaring udara. Tuh, kemudian selain ada rambut, di rongga hidung kita ini juga ada selaput lendir ya. Jadi selaput lendir ini nanti yang akan bertugas sebagai alat untuk pengatur suhu. Dan kalau kita bicara tentang suhu biasanya mesti gandeng dengan kelembaban gitu ya. Jadi meskipun kita berada di tempat yang suhunya dingin, itu nanti udara yang akan masuk ke tubuh ya nggak sama dengan suhu lingkungan tadi gitu. Hidung kita akan menyesuaikan agar suhu yang masuk ke tubuh itu bisa diterima oleh tubuh. Begitu ya Dek ya. Kemudian karena di sini ada mulut, tentu saja harus dilanjutkan dengan rongga mulut. Hanya saja nggak kita bahas ya, karena kita mau belajar tentang organ pernafasan. Terus udara dari rongga hidung itu akan turun kemana? Nah, di sini ada organ yang double fungsi, bisa untuk pencernaan sekaligus untuk pernafasan. Dan organ ini loh yang disebut sebagai faring. Di materi sebelumnya kalian sudah pernah belajar ya bahwa di faring ini ada semacam portal yang bisa buka nutup. Portal ini loh yang disebut dengan epiglotis. Ingat ketentuannya bahwa epiglotis itu akan menutup ya, menutupi saluran pernafasan ketika ada makanan ya. Jadi dia akan menutup saat ada makanan yang masuk. Kenapa kok harus ditutup? Ya iya dong, biar makanannya itu nggak nyasar ke sistem pernafasan. Kalau sampai nyasar, maka kemungkinannya adalah tersedak. Dan itu baik ya, karena tersedak itu kan berusaha untuk mengeluarkan
benda asing termasuk makanan yang nyasar tadi. Bayangkan seandainya nggak ada tersedak, tiba-tiba gagal nafas, kan lebih bahaya gitu ya. Kemudian dari faring nanti udara itu akan turun ke laring. Nah, laring itu daerah leher ya, leher agak ke atas gitu, leher bagian atas. Nah, di laring ini bisa kita temukan adanya pita suara. Dan pita suara ini akan bergetar ketika kita mengeluarkan suara. Dan kalau kita mengeluarkan suara, itu kan mesti bareng dengan proses menghembuskan nafas. Nggak ada toh orang yang mengeluarkan suara sambil menghirup nafas, nggak bunyi nanti. Atau kalaupun bunyi susah. Kok susah? Kan gitu ya. Kemudian dari laring nanti udara akan turun ke trachea ya. Trachea atau yang biasanya dikenal juga dengan istilah tenggorokan. Ini yang biasanya anak-anak sering cumbu antara tenggorokan dengan kerongkongan. Ada dua struktur penting penyusun trachea kita. Yang pertama adalah dari cincin-cincin tulang rawan. Nah, bisa kalian raba di lehermu ya. Kan terasa tuh ada struktur yang bentuknya kayak pipa, bulat panjang gitu ya, silinder gitu. Dan lentur. Makanya leher kita kan bisa noleh kanan, noleh kiri gitu ya. Karena salah satu struktur penyusunnya adalah cincin tulang rawan ini tadi. Kemudian di trachea ini juga ada silia. Silia itu rambut getar. Jadi serupa tapi tak sama dengan rambut di hidung. Kalau rambut di hidung itu kan diem ya, nyaring udaranya diem aja. Sedangkan kalau silia di sini dia bergerak terus ya. Jadi fungsi utamanya ya tetap sama, yakni sebagai penyaring udara. Gitu. Termasuk nanti kalau misalkan ada makanan nyasar tadi kok kita bisa kesedak, berarti silia ini yang berusaha untuk mengeluarkan benda asingnya tadi, kan dia gerak terus gitu. Kemudian dari trachea, organ pernafasan kita ini sudah memasuki paru-paru ya, dan bagian paru-paru terluar kita ini yang disebut sebagai bronkus tuh. Jadi bronkus ini ada dua ya dek ya, ada bronkus kanan dan ada bronkus kiri. Jadi sebenarnya bagian kanan dan kiri itu serupa tapi tak sama. Hanya saja biar kalian punya bayangan, yang bagian kanan sama KHA digambarkan utuh dari luar. Sedangkan bagian kirinya dipreteli dalamnya gitu ya. Jadi ada bronkus kanan dan ada bronkus kiri. Secara struktural ya, untuk yang kanan ini biasanya lebih vertikal. Jadi letaknya cenderung ke bawah gitu loh, nggak menyimpang gitu ya. Kemudian dia juga lebar tapi pendek. Tuh, sedangkan bronkus itu kan yang menyalurkan udara nanti dari trachea menuju ke saluran berikutnya, ke bronchiolus kemudian ke alveolus. Bayangkan kalau dia strukturnya pendek. Berarti kalau misalkan ada kuman atau infeksi itu kan lebih mudah untuk istilahnya lolos gitu loh dek ya, sehingga biasanya paru-paru yang kanan ini lebih mudah terserang penyakit. Biasanya kalau sakit paru-paru pertahanan pertama kan dari bronkusnya, sehingga dia sakit namanya apa? Bronkitis. Sering ya dengar istilah itu. Kemudian yang kiri ini lebih horizontal, jadi strukturnya cenderung mendatar. Kemudian salurannya ini lebih sempit tapi panjang. Gitu ya, sempit panjang. Jadi istilahnya proses seleksi udara bersihnya itu lebih maksimal. Kemudian bronkus ini bercabang-cabang lagi ke pipa-pipa yang lebih kecil, dan ini yang disebut dengan bronchiolus. Fungsinya sama ya, sama-sama memastikan agar udara dari bronkus tadi bisa masuk ke bagian berikutnya, dan bagian berikutnya ini yang merupakan bagian akhir dari paru-paru kita yang berupa gelembung-gelembung halus gitu ya. Ini yang disebut sebagai alveolus ya. Jadi struktur alveolus terpenting itu ada dua. Yang pertama dari sisi penyusunnya sendiri, dia tersusun dari epitel pipih yang selapis. Jadi yang paling tipis, makanya dia bisa fleksibel ya, nggak gampang sobek, istilahnya kan begitu. Kemudian alveolus ini juga akan dikelilingi oleh
kapiler darah. Jadi aliran darahnya tuh lancar harusnya ya kalau di alveolus kan gitu. Sehingga dua struktur ini nanti sangat mendukung fungsi alveolus sebagai tempat untuk pertukaran gas. Loh, emangnya gas apa Mbak yang mau dipertukarkan? Jadi balik lagi ke pengertian pernafasan tadi. Kalau kita menghirup oksigen, berarti kan dia masuk tuh dari rongga hidung, berakhir di alveolus. Nah, nantinya oksigen dari alveolus itu yang akan diberikan ke kapiler darah. Sebaliknya, kapiler darah itu sudah mengangkut karbon dioksida dan uap air. Ini kan racun yang dikeluarkan oleh sel tubuh. Nah, nanti karbon dioksida dan uap air dari kapiler darah ini yang akan diberikan ke alveolus. Ya, prosesnya terjadi secara difusi. Masih ingat ya? Berarti pindahnya dari yang konsentrasi tinggi yang jumlahnya lebih banyak ke yang lebih sedikit. Begitu ya. Oke, kemudian bagaimana kok bisa oksigen itu masuk dari lingkungan sampai ke alveolus? Jadi yang namanya perpindahan gas itu berdasarkan perbedaan tekanan deh ya. Dia mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Jadi kenapa oksigen dari lingkungan kok bisa masuk ke rongga hidung? Berarti karena tekanan parsial oksigen di rongga hidung itu lebih sedikit. Terus dari rongga hidung kok bisa turun ke faring? Oh, berarti tekanan parsial oksigen di faring itu lebih rendah. Jadi dari gambar kita ini tadi, yang tekanan parsial oksigennya paling rendah tentu saja adalah alveolus. Kalaupun nanti oksigen dari alveolus bisa masuk ke kapiler, berarti tekanan parsial oksigen di kapiler itu lebih rendah. Gitu ya nak ya. Oke, jadi secara umum nanti paru-paru kita itu ada dua, bagian kanan dan bagian kiri. Yang kanan itu ada 3 lobus ya, jadi kayak 3 balon gitu. Sedangkan yang kiri itu 2 lobus. Jadi paru-paru kita itu letaknya di rongga dada. Berarti dia dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang dada untuk bagian depannya. Dan biar paru-paru kita ini stabil, maka bagian paling luar, nah ini saya gambarkan pakai tinta merah ini ya. Ini ada selaput yang melindungi paru-paru. Bagian ini loh yang disebut sebagai pleura. Jadi kalau ditanyain fungsi pleura itu apa? Ya berarti dia sebagai selaput untuk melindungi paru-paru. Ya, jadi pleura ini nanti akan menghasilkan cairan yang mencegah agar paru-paru ini tidak bergesekan ya dengan organ-organ yang lain gitu. Jadi terjaga kesehatannya. Kalau misalkan sampai terkena infeksi di daerah pleura, maka kelainannya disebut sebagai pleuritis ya. Jadi kalau infeksi atau radang itu biasanya belakangnya tis gitu. Ada bronkitis, ada pleuritis. Oh, kecuali radang paru-paru ya, bukan paru-paruitis, tapi disebut sebagai pneumonia. Ada lagi kelainan alveolusnya nggak elastis, namanya emfisema. Bayangkan nih kalau dia nggak elastis, berarti yang terganggu adalah proses pertukaran gas. Kalau ini terganggu ya udah, tubuh kita cepat atau lambat mesti akan kekurangan oksigen dan kelebihan racun karbon dioksida tadi. Itu membahayakan gitu ya. Oke. Berikutnya kita akan mengenal bagaimana gas-gas pernafasan itu diangkut ya dalam tubuh kita. Dan gas pernafasan nanti ada 3 macam, yakni oksigen, karbon dioksida, dan juga uap air. Tadi di bagian organ pernafasan manusia kalian sudah tahu bahwa oksigen itu paling akhir ada di alveolus ya. Kemudian dari alveolus nanti oksigen akan masuk ke darah ya, ke kapiler darah melalui proses difusi. Nah, kemudian di darah oksigen nanti langsung akan diikat oleh hemoglobin. Dan kalian tentu tahu dong bahwa hemoglobin itu adalah struktur yang menyusun sel darah merah. Sehingga nanti pengangkutannya itu dalam bentuk senyawa HbO2 alias oksihemoglobin. Begitu ya. Karena diangkut oleh sel darah merah, KHA beri lingkaran merah.
ya, biar mudah untuk diingat gitu ya. Kemudian oksihemoglobin ini terus diedarkan sama eritrosit sampai ketemu dengan sel-sel yang membutuhkan oksigen. Nah, jadi reaksi ini bersifat reversibel ya Dek, atau bolak-balik. Jadi nanti begitu ketemu dengan sel atau jaringan yang membutuhkan oksigen, maka HbO2 atau oksihemoglobin itu akan terurai kembali menjadi hemoglobin dan oksigen. Tentu saja yang didifusikan ke sel hanya oksigennya saja ya. Sedangkan untuk hemoglobin ya tetap dia akan menyusun eritrosit ya. Jadi dia nggak lepas-lepas lagi. Nah, kalian tadi juga sudah tahu bahwa oksigen di dalam sel ini digunakan untuk membakar glukosa alias C6H12O6 ya, sehingga menjadi energi yaitu sejumlah 36 ATP ya. Kemudian proses respirasi aerob sendiri akan mengeluarkan zat racun nih, yakni yang berupa karbon dioksida dan juga uap air. Karena racun berarti kedua zat ini harus dilepaskan ya. Untuk karbon dioksida, cara pengangkutannya yang pertama dia akan seperti oksigen tadi. Jadi karbon dioksida ini nanti akan diikat oleh hemoglobin. Ya, jadi reaksinya saya balik ya. Ini kalau ketemu orang kimia saya pasti dimarahin ya. Oke, jadi karbon dioksida akan berikatan dengan hemoglobin dalam bentuk HbCO2 atau dibaca dengan karbominohemoglobin. Sekali lagi, karena hemoglobin itu ada di sel darah merah, berarti pengangkutan dalam bentuk karbominohemoglobin ini diangkut oleh sel darah merah ya. Dan ingat, kalau ada hemoglobin berarti reaksinya juga reversibel, bolak-balik ya. Begitu ketemu dengan alveolus, berarti karbominohemoglobin akan terurai kembali menjadi hemoglobin dan karbon dioksida. Karbon dioksida ini yang selanjutnya didifusikan ke alveolus gitu ya. Ini cara pengangkutan yang pertama. Kemudian cara pengangkutan yang kedua, dua gas ini, karbon dioksida dan uap air, ini akan bereaksi. Kalau bereaksi, mereka nanti akan menghasilkan senyawa yang berupa H2CO3 atau yang dikenal dengan asam karbonat. Asam karbonat ini diangkut oleh plasma darah. Yang diangkut plasma, Kak HA lingkari pakai tinta hijau ya Dek ya. Tuh. Kemudian si asam karbonat ini nanti akan terurai nih. Begitu terurai, dia nanti akan terionisasi lah istilahnya ya. Jadi terurai menjadi ion-ion gitu yang berupa ion hidrogen, jadi H+, dan satu lagi adalah ion bikarbonat, HCO3-. Jadi nanti pengangkutan yang ketiga, yang terakhir ini dalam bentuk ion bikarbonat. Nah, keberadaan ion bikarbonat yang tinggi dalam darah itu kan bareng dengan pembentukan ion hidrogen, dan ini nanti yang akan membuat pH darah itu akan turun. Dan ketika pH darah turun, nah nanti yang dia akan merangsang tubuh kita agar cepat-cepat agar cepat-cepat menghirup oksigen. Jadi tubuh kita itu diperintahkan untuk menghirup oksigen bukan karena kadar oksigen kurang, tapi karena kadar karbon dioksida berlebih yang ditunjukkan dengan pH darah yang terlalu asam tadi. Ada kelainannya loh, itu istilahnya namanya asidosis ya. Acid itu asam. Jadi karena pH darah terlalu tinggi ya. Sehingga nanti kalau sudah ketemu dengan alveolus, difusi lagi, dikeluarkan lagi dalam bentuk karbon dioksida dan juga uap air. Balik lagi. Jadi kalau kita simpulkan ya, untuk mekanisme pengangkutan gas pernafasan, yang pertama adalah pengangkutan oksigen ya. Pengangkutan oksigen ini hanya dilakukan dengan satu cara. Berarti 100% pengangkutan oksigen ini dalam bentuk HbO2 atau tadi yang dibaca dengan oksihemoglobin. 100% ya. Dan oksihemoglobin ini yang dilakukan oleh siapa? By eritrosit. Gampang ya untuk oksigen, nggak terlalu banyak. Kemudian yang kedua adalah mekanisme untuk pengangkutan zat buangannya tadi. Dan zat buangannya kan ada dua tuh, karbon dioksida sama uap air.
yang dicantumkan KHA hanya karbon dioksida aja ya, karena ini yang lebih toksik. Kalau air kan nggak terlalu ya, nggak harus dibuang lewat paru-paru juga gitu. Kemudian untuk pengangkutan karbon dioksida ini ada 3 cara. KHA urutkan dari yang terbesar dulu. Jadi pengangkutan karbon dioksida terbesar itu dilakukan oleh plasma darah dalam bentuk HCO3- ya, atau yang disebut dengan ion bikarbonat. Tuh, pengangkutan dalam bentuk ion bikarbonat ini tadi kurang lebih sebesar 70%. Kemudian pengangkutan yang kedua itu dalam bentuk HbCO2 ya, HbCO2 atau yang dibaca dengan apa tadi? Karbomino ya, karbomino hemoglobin ya, dan ini yang dilakukan oleh eritrosit kurang lebih sebesar 23%. Kemudian yang paling sedikit, nah nanti dilakukan dalam bentuk H2CO3 alias asam karbonat. Ya, asam karbonat juga diangkut oleh plasma darah. Berarti tinggal sisanya nih kurang lebih sebesar 7%. Gitu ya. KHA beri keterangan yang hijau ini berarti oleh siapa? By plasma. Kemudian yang merah ini by siapa? Eritrosit. Nah, dari diagram yang digambarkan sama KHA ini, kalian nanti akan mengenal 2 macam respirasi ya, respirasi yang berkaitan dengan pertukaran gas. Nah, pertukaran gas yang terjadi antara alveolus dengan darah ini yang disebut dengan respirasi secara eksternal. Ya, jadi mentang-mentang eksternal ini tidak harus berhubungan dengan lingkungan loh ya, hati-hati. Kemudian pertukaran gas yang terjadi antara darah dengan sel atau jaringan ini baru yang disebut dengan respirasi secara internal. Jadi konsep internal itu adalah respirasi yang melibatkan sel, gitu ya. Oke adik-adik, materi kita tentang sistem pernafasan atau respirasi pada manusia bagian yang pertama selesai di sini dulu ya. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Untuk part 2 ditunggu ya. Oke, tetap semangat adik-adik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.